Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya baru ini ya mau sharing lagi yang terbaru, masih soal kita yang dengan kasus suaminya azoospermia. Tahun lalu kan kami sudah melakukan yang namanya operasi TC, pengambilan sel sperma langsung dari testis sang suami. Jadi karena ada perencanaan tahun ini untuk melakukan IVF atau bayi tabung, jadi kita free sperma itu 1 tahun dari tahun 2020 2021 pengambilan sel spermanya, lalu kita free sampai 2022 karena kan rencananya akhir tahun ini, tepatnya bulan Oktober itu kita mau mulai rencana bayi tabung. Tapi qadar Allah, pertama karena masalah biaya dan juga kondisi kesehatan saya yang ada riwayat autoimun, untuk melanjutkan ke bayi tabung tahun ini kayaknya belum cukup stabil untuk kondisi saya si calon ibu. Jadi kita teruskan untuk 1 tahun ke depan, dan biayanya itu tahun pertama kan 4.500.000. Ini untuk 1 tahun berikutnya itu biayanya hanya 3 juta rupiah. Terus kan ada yang bertanya, bukannya sperma itu awetnya cuma 1 tahun? Setelah kami konfirmasi ke dokter SPOG, andrologi, dan analisis sperma juga, itu tidak berpengaruh sebenarnya. Spermanya itu selama masih dalam pembekuan itu bisa digunakan sampai seterusnya kalau memang si pasangan suami istri ini belum mau memulai dengan proses bayi tabung. Jadi seperti itu teman-teman, nggak usah khawatir. Tapi saya nggak paham ya, nggak ngerti kalau pandangan rumah sakit yang lain atau dokter yang lain berbeda. Ini saya cuma share ketika saya konfirmasi ulang ke dokter yang ada di rumah sakit yang akan saya jalani bayi tabung, seperti itu. Terus kalau misalnya kasus dengan selain azoospermia atau yang bermasalah adalah istrinya, mungkin akan lebih mudah karena kan suami langsung diperiksa saat itu juga, dengan analisis spermanya misalnya normal, bisa langsung ditanamkan ke si istri, fokus ke si calon ibu. Tapi karena kasus saya adalah suami yang azoospermia, otomatis kami fokusnya ke azoospermia dulu, dan tahapan terakhirnya adalah free sperma. Lalu insya Allah kalau Allah kasih rezeki untuk bayi tabung tahun depan, itu saya nanya untuk terbaru, biaya terbaru kisaran mungkin masih berlaku untuk sampai tahun depan juga. Jadi nanti sebelum memulai program bayi tabung ada pemeriksaan lab namanya FSH, LH, dan estradiol. Itu biayanya sekitar 3.050.000. Jadi sebelum memulai itu akan diperiksa dulu biaya-biayanya sebesar itu. Kemudian yang membedakan itu kan nanti obat stimulasi sel telur. Jadi kisarannya antara calon ibu satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda, dan yang termurah adalah 22 juta, dan untuk kasus yang paling berat yang pernah ada di situ istilahnya itu ya, itu sekitar 24 juta untuk stimulasi sel telur si calon ibu. Terus nanti juga kira-kira untuk kalau sudah mulai siap melakukan bayi tabung, kita ada konsul dan USG itu sebanyak 5 kali dengan dokter. Itu biayanya sekitar 3 juta. Kemudian nanti ada yang namanya
tindakan, berarti ovum pick up, bahasa mudahnya petik telur. Jadi setelah distimulasi dengan obat-obatan itu nanti akan dipantau, lalu nanti biasanya hari ke-14 itu akan ada namanya petik telur atau bahasa medisnya ovum pick up. Itu harganya 13.500.000. Terus kan di sini ada biaya preparasi sperma, persiapan spermanya itu ya. Jadi pengambilan si sperma suami itu 1.800.000. Tapi kan karena kami sudah siap spermanya di sana cuma dalam keadaan beku, jadi nanti lebih murah karena kan itu tinggal di apa istilahnya pencairan ya, tinggal pencairan aja gitu dan spermanya dicuci, mungkin seperti itu ya istilahnya ya. Terus nanti ada juga yang namanya IVF pakai alat ya, namanya ICSI ICSI gitulah, itu sekitar 8.500.000. Nanti baru ada embrio transfer itu 5 juta. Jadi ketika kita dapatkan hasil embrionya bagus, sangat bagus, itu nanti ditanamkan ke rahim calon ibu, itu harganya 5 juta. Jadi tapi dokter juga bilang kalau misalnya dengan kondisi saya yang autoimun, sebenarnya untuk sampai tahapan jadi embrio dulu belum ditanam itu juga bisa. Jadi nggak langsung ditanam, melihat kondisi saya yang kadang naik turun, autoimunnya nggak stabil, bisa jadi saat melakukan stimulasi dan sebagainya itu saya stabil, tapi ketika waktu akan melakukan embrio, menanamkan embrio transfer itu sedang tidak baik, itu bisa disimpan. Kalau untuk biaya penyimpanan embrionya itu sekitar awal pertama itu kalau nggak salah ya itu 5 juta apa 4.500.000 ya, saya agak lupa sih, itu untuk simpan beku embrio. Jadi kisarannya kira-kira nih kita kira-kirakan kan, nggak, kalau dari sesuai hitung-hitungan kan 60 jutaan ya, cuma kita ya harus siap dana sekitar 80, karena kan kita nggak tahu dengan kasus kita sendiri apakah nanti ada tambahan obat ataukah nanti butuh konsul lebih kepada dokter dan sebagainya ya. Jadi cuma sampai sejauh itu aja saya bisa berbagi informasi yang terbaru saat akan saat kemarin melakukan konsultasi sama dokter, sama suster di rumah sakit yang akan saya nanti jadi bayi tabung. Kalau ada yang kasus yang sama atau mau nanya-nanya boleh nanti di komen, insya Allah nanti kalau ada kesempatan waktu saya balas ya teman-teman. Tetap semangat untuk para pejuang garis 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.